Di Jawa juga diadakan keramaian-keramaian untuk merayakan hari Maulud Tenno Heka itu. Penduduk Jawa bersyukur dan terima kasih atas kegiatan Dai Nippon yang sudah melepaskan tanah Jawa dari belenggu imperialisme Belanda. Jadi, awal masuknya bangsa Jepang ke Indonesia diawali dengan adanya restorasi Meiji di tahun 1868. Nah, restorasi Meiji ini dicetuskan oleh Sakamoto Ryoma dengan tujuan melawan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Nah, jadi Kaisar Meiji sendiri itu naik tahta pada tanggal 3 Februari 1867 setelah dinyatakannya Kaisar Komei wafat pada tanggal 30 Januari 1867. Restorasi ini terjadi karena adanya perjanjian Shimoda dan perjanjian Towson Harris yang ditandatangani oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat pada tanggal 7 Februari 1855. Nah, dengan adanya restorasi Meiji, sistem feudalisme Jepang dihapuskan lalu digantikan dengan sistem prefektur. Jepang juga berhasil mengubah negaranya yang awalnya merupakan negara agraris menjadi negara industri. Tak hanya itu, Jepang juga dianggap sebagai salah satu negara yang maju di seluruh Asia. Namun sayangnya pada tahun 1941 Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor. Nah, dengan jatuhnya Pearl Harbor sendiri merupakan jalan mulus bagi Jepang untuk dapat menguasai daerah-daerah di Asia. Kedatangan Jepang pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang, Right Wing Unit, dan pasukan angkatan laut Kurei berjumlah 20.000 mendarat di wilayah Taraan. Belanda yang masih berada di Indonesia merasa terancam dan melakukan pertahanan dengan 1.300 serdadu atau KNIL dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Tujuan kedatangan Jepang sendiri diakibatkan ingin menguasai sumber daya alam dan minyak bumi Indonesia. Dan di tanggal 12 Januari, pasukan KNIL menyerah kepada Jepang. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu, tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Tengah. Akhirnya, tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Legend Hatterporten menandatangani perjanjian Kalijati yang menyatakan bahwa Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Kedatangan Jepang sendiri mendapat respon baik dari bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan. Sikap Jepang yang simpati kepada aktivis yang ditawan Belanda masa pergerakan nasional, Jepang memperbolehkan lagu Indonesia dinyanyikan, bendera Indonesia berkibar, dan menggunakan bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pemerintahan di masa penjajahan Jepang. Nah, di bidang politik sendiri itu terdapat 2 angkatan bala tentara Nippon yang terdiri dari Rikugun Angkatan Darat dan Kaigun Angkatan Laut. Rikugun sendiri memiliki 2 wilayah kekuasaan. Yang pertama, Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia. Nah, yang kedua ada di Sumatera dan Semenanjung Melayu yang berpusat di Singapura. Sedangkan wilayah kekuasaan Kaigun sendiri itu terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Irian. Nah, selanjutnya di bidang sosial budaya itu ditandai dengan masuknya budaya-budaya Jepang di Indonesia. Contohnya yang pertama adalah Tonarigumi. Nah, Tonarigumi sendiri itu merupakan kerukunan tetangga yang dibuat oleh tentara Jepang yang gunanya untuk mengawasi atau mengenali warganya. Nah, yang kedua ada Jugun Inganfu. Nah, Jugun Inganfu ini merupakan sebutan bagi perempuan-perempuan yang terlibat dalam perbudakan seks selama Perang Dunia Kedua di koloni Jepang. Yang ketiga ada Keimin Bunkashi Doso yang merupakan lembaga kebudayaan untuk mengasah keterampilan serta memperluas wawasan kesenian bangsa Indonesia. Yang keempat adalah bangsa Indonesia diharuskan melakukan kerja paksa atau romusa. Dari kerja paksa tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban akibat kelaparan dan terkena penyakit seperti kekurangan gizi. Yang ketiga, bidang ekonomi. Yang pertama, terbentuknya Kumiai yang merupakan koperasi model Jepang yang didirikan guna melindungi kepentingan ekonomi pribumi Indonesia.
B. Setiap daerah dalam situasi perang harus menetapkan sistem ekonomi autarki, yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Berikutnya yang keempat, bidang pertahanan militer, yaitu dibentuknya organisasi-organisasi semi-militer dan militer. Organisasi yang pertama adalah Heiho. Heiho dibentuk 2 September 1942 dengan tujuan membantu pekerjaan kasar militer seperti mendirikan parit pertahanan. Anggota Heiho sendiri terdiri dari pria berumur 18 sampai 25 tahun dengan memiliki tinggi minimal 110 cm dengan berat badan 45 kg. Yang kedua ada PETA, Pembela Tanah Air, yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Tujuannya adalah membela tanah air dan mempercepat kemerdekaan, serta menambah kekuatan militer Jepang jika sekutu mendarat di Indonesia. PETA sendiri juga merupakan cikal bakal terbentuknya TNI. Yang ketiga adalah Seinendan. Seinendan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Anggota Seinendan terdiri dari pria berumur 26 sampai 35 tahun, sehat secara fisik dan kepribadian baik. Yang keempat ada Keibundan. Keibundan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Tujuannya untuk membantu tugas-tugas kepolisian, seperti menjaga lalu lintas dan menjaga keamanan di desa-desa. Yang kelima adalah Fujinkan. Fujinkan sendiri merupakan himpunan wanita yang dibentuk Agustus 1943. Tujuannya untuk memobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam perang yang lebih luas di Asia Timur. Jatuhnya Jepang. Pada tahun 6 Agustus 1945, Britania Raya, Tiongkok, Amerika Serikat meminta Jepang untuk menyerah, namun Jepang mengabaikannya. Hingga pada 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil di Hiroshima. Setelah itu, Presiden Amerika Serikat Harry S. meminta Jepang menyerah. 16 jam DNA memberikan peringatan berikutnya. Namun, Jepang masih mengabaikannya hingga pada 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom plutonium jenis implosi di Nagasaki. Dan 3 hari kemudian di tanggal 15 Agustus 1945, Uni Soviet menyatakan perang dan Jepang menyerah kepada sekutu. 2 operasi pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat menewaskan sekitar 129.000 jiwa dan pada tanggal 2 September 1945, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri dan otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua.